Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyami wal qiyam. Unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada sore kali ini di pertemuan yang kelima kita kembali insyaallah ta'ala akan melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Mustalahul Hadis yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan sampai kepada syarah penjelasan syarat daripada hadis sahih lidatihi. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa kita murojaah terlebih dahulu, di mana secara singkat kita sudah menjelaskan tentang keutamaan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan cahaya kepada wajah orang-orang yang senantiasa mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang mendengar hadis Nabi, memahami, menghafal dan juga menyampaikan kepada yang lainnya. Kemudian kita juga sudah jelaskan terkait dengan muqaddimah yang dituliskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di mana beliau memulai dengan basmalah. Dan kita sudah sebutkan setidaknya ada 4 alasan kenapa para ulama terdahulu memulai kitab mereka dengan basmalah. Kemudian kita juga sudah menjelaskan terkait dengan muqaddimah, dan kita juga sudah menjelaskan apa itu mustalahul hadis, apa definisinya, faidahnya, dan juga perbedaan antara hadis, khabar dan athar, dan juga apa itu hadis qudsi, beserta perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Kemudian kita sudah juga menjelaskan terkait dengan pembagian khobar berdasarkan dengan metode penukilannya, di mana khobar itu dibagi menjadi 2, yaitu mutawatir dan ahad. Kemudian kita sudah jelaskan bahwasanya hadis mutawatir ya itu ada 2, yaitu mutawatir lafdhan wa ma'nan dan mutawatir ma'nan. Kemudian kita juga sudah jelaskan bahwasannya hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, gharib dan aziz, beserta definisi dan contohnya. Kemudian kita sudah jelaskan pembagian hadis ahad berdasarkan derajat atau tingkatan kesahihannya, di mana hadis ahad berdasarkan derajat kesahihannya dibagi menjadi 5. Kita sudah jelaskan apa itu sahih lidatihi beserta syaratnya dan juga contohnya. Kemudian sahih li ghairihi, hasan lidatihi, hasan li ghairihi, dan hadis dhaif. Kemudian pembahasan kita pada pembahasan sebelumnya juga kita sudah membahas ya, apakah hadis ahad ini yufidul ilm atau yufidul dhon, apakah boleh diamalkan atau tidak.
dan kita sudah jelaskan bahwasannya ya hadis ahad bisa diamalkan, dijadikan hujjah kecuali pada hadis dhaif, dan hadis dhaif boleh diamalkan hanya pada fadhailul a'mal dengan berapa syarat? 4 syarat yang harus terpenuhi. Kemudian kita pembahasan terakhir adalah membahas tentang apa itu syarat daripada sahih lidatihi berdasarkan dengan penjelasannya. Baik. Seperti biasa, aglik kutubakum, ditutup buku dan catatannya, kita akan murojaah terlebih dahulu. Baik. Pembahasan kita pada hari yang lalu kita sudah jelaskan bahwa hadis sahih lidatihi itu memiliki berapa syarat? 5. Baik, kembali siapa yang bisa menyebutkan dari ikhwan syarat hadis sahih lidatihi? Naam. Naam. Rawinya harus adil, memiliki hafalan yang sempurna, sanadnya bersambung, selamat dari syudud, selamat dari illah. Naam, barakallahu fiik. Baik. Dari ummahat, ada yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan al-adalah? Di ummahat dulu, ibu-ibu. Ibu-ibu sudah ada atau belum datang? Ada mic-nya di bawah? Baik. Karena belum ada respon dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan adalah itu adalah pirawisnya istiqomah, konsisten dalam menjalankan wajib perintah Allah dan menjauhi meninggalkan larangan. Nah. Bukan saja itu, juga marwah, menjaga marwah. Masya Allah. Bisa diberikan satu contoh bentuk seorang rawi menjaga muruahnya? Menjaga muruahnya seperti dia tidak suka nongkrong atau mungkin pakaiannya yang tidak memenuhi kaidah. Masya Allah. Sahih. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian kita sudah jelaskan ya, ada 2 cara seorang rawi dianggap sebagai rawi yang adil. Nah, ikhwan, kita sudah jelaskan ada 2 cara. Bagaimana cara menentukan bahwasanya dia seorang rawi yang adil? Ada ingat? Nah, ketenaran masyhur bahwasanya dia adalah orang yang adil. Nah, yang kedua, mumtaz. Nah, cara kita menentukan bahwasannya dia adalah seorang rawi yang adil atau tidak, yang pertama dengan ketenarannya, masyhur bahwasannya dia orang yang adil, orang yang menjaga agamanya, melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan ditegaskan oleh para imam yang memang dipegang perkataannya atau rekomendasi mereka bahwasannya si fulan adalah rawi yang adil. Nah, mumtaz. Baik. Kemudian kita masuk kepada tamamud dhabt. Di antara syarat hadis sahih lidatihi itu harus punya hafalan yang sempurna. Naam. Apa yang dimaksud dengan tamamud dhabt? Ibu-ibu? Naam. Ada? Apa yang dimaksud dengan tamamud dhabt? Yang dimaksud dengan seorang rawi itu memiliki hafalan yang sempurna? Ada dari ibu-ibu? Kalau tidak ada, kita lempar ke ikhwan. Oh, ada. Masya Allah. Menyampaikan hadis dengan meriwayatkannya dengan bertemu langsung atau tidak. Benar nggak? Seorang rawi menyampaikan sebuah riwayat hadis yang dia dengar atau dia lihat. Naam. Dan menyampaikannya
menyampaikan tersebut tanpa ditambahi dan dikurang. Mumtaz. Nah, yang dimaksud dengan tamamud dhabt adalah seorang rawi ketika dia menyampaikan riwayat sebuah hadis dari gurunya, dia menyampaikan apa yang dia lihat dan dia dengar dari gurunya sesuai dengan yang dia dengar atau sesuai yang dia lihat tanpa dikurangi ataupun ditambah. Kalaupun ada kurang-kurang sedikit, maka itu dibolehkan atau tidak? Dibolehkan. Nah, kemudian kemarin sudah kita jelaskan ada dua cara untuk mengetahui bahwasannya seorang rawi itu apa? Hafalannya sempurna. Nah. Nah, kesesuaian riwayat yang dia sampaikan dengan riwayat para rawi yang thiqah. Nah, yang kedua, diberikan tazkiyah rekomendasi oleh gurunya bahwasanya si fulan hafalannya mutkin, si fulan hafalannya sesuai, gitu kan ya. Yang pertama dites dulu, sesuai enggak dengan hafalan rawi-rawi yang lebih thiqat daripada dirinya. Nah, mumtaz, masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian kita sudah jelaskan tentang syarat yang ketiga adalah ittisalu sanad. Bahwasanya syarat hadis sahih lidatihi itu sanadnya harus bersambung. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan syarat sanad itu harus bersambung? Nah, masya Allah, mumtaz. Nah, yang dimaksud dengan ittisalus sanad adalah seorang rawi bertemu dengan orang yang akan dia ambil riwayatnya, ya, apakah secara langsung ataukah secara hukman, secara status. Secara langsung maksudnya seperti apa? Naam. Kalau secara hukman status? Masya Allah, mumtaz, masya Allah, barakallahu fiik. Naam. Adapun yang dimaksud dengan mubasyarah, yaitu seseorang yang bertemu dengan seorang rawi langsung, dia mengambilnya langsung, dia melihatnya langsung, dia bertemu secara langsung. Adapun secara hukman adalah seorang rawi yang meriwayatkan sezaman, sehingga memiliki kemungkinan bahwasanya sanadnya itu bersambung. Naam. Kemudian mubasyarah itu persyaratan siapa? Imam Bukhari. Adapun secara tidak langsung Imam Muslim. Tetapi Imam Muslim pada Sahih Muslimnya apa? Sebagian besarnya tentu mempersyaratkan apa? Bertemu. Tetapi beliau memiliki pendapat bahwasanya tidak harus bertemu, yang penting satu zaman. Mumtaz. Naam. Kemudian kita jelaskan ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, cara memastikan bahwasanya sanad itu bersambung dengan dua cara. Naam, ibu-ibu. Masih ingat ibu-ibu? Bagaimana cara kita memastikan bahwa hadis ini bersambung? Untuk yang ikhwan? Nah, sebuah pengetahuan ilmu. baik, boleh. Silakan. Sebuah pengetahuan tentang pengambilan ilmunya dengan sebuah pengetahuan atau ilmu. Bahwa hanya sekedar kita tahu atau bagaimana? Bahwasannya riwayat. Baik. Yang ikhwan boleh tambahkan? Ibu-ibu mau menjawab? Menambahkan sedikit Ustadz. Nah, yang pertama yaitu dengan ilmu tadi ya, dengan sebuah pengetahuan. Jadi orang yang akan diambil riwayat hadisnya, ini contohnya kan? Syaratnya, apakah syarat? Bagaimana mengetahui bahwa sebuah sanad itu dikatakan bersambung? Yang pertama yaitu dengan sebuah pengetahuan atau ilmu. Yang kedua, perawi atau salah seorang imam
saya seorang imam hadis yang menyebutkan bahwa hadis tersebut tidak tersambung dari orang yang diambil riwayatnya. Baik. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, yang syarat yang keempat adalah selamat dari syadz. Apa yang dimaksud dengan syadz, ikhwan? Nah, mumtaz. Nah, yang dimaksud dengan selamat daripada syudud adalah bahwasannya seorang rawi yang thiqah menyelisihi riwayat yang lebih thiqah. Seperti kemarin contohnya apa? Riwayat siapa? Menyelisihi riwayat siapa? Ada ingat? Baihaqi menyelisihi riwayatnya Muslim. Mumtaz, Masya Allah, mumtaz. Baik. Kemudian yang terakhir adalah al-illah al-qadihah, bahwa hadis sahih lidatihi dikatakan dia hadis yang sahih ketika memenuhi syarat yang kelima, yaitu selamat dari illah al-qadihah. Apa yang dimaksud dengan illah al-qadihah, ibu-ibu? Cacat yang berat. Cacat berat. Contoh cacat berat itu karena apa? Setelah diteliti ternyata dia punya cacat yang berat. Apa yang menyebabkan hadis itu punya cacat berat? Munkhoti, Munqati. Naam. terus perawinya fasik, Naam. hafalannya kurang baik atau jelek, Mumtaz. dan ahlul bid'ah, dan hadis itu mendukung kebid'ahannya dan faktor-faktor sejenisnya. Nah, mumtaz. Yang menjadikan sebuah hadis itu dikatakan dia punya cacat yang jelas ketika hadisnya itu apa? Munqati'. Apa itu munqati' kemarin? Terputus. Nah, dari terputus pada tabi'in ataupun mauquf, terputus pada sahabat, atau rawinya adalah fasik, atau rawinya hafalannya lemah, atau rawinya seorang mubtadi, atau dia meriwayatkan hadis-hadis untuk menguatkan kebid'ahannya. Maka yang seperti ini tidak boleh diambil, maka mencederai syarat sebuah hadis menjadi hadis yang sahih. Naam. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita kemarin sampai di sini. Betul? Nah, sekarang kita tambahkan masih pada illah qadihah. Naam. Lihat fadhahirul isnad. Naam. Iqra. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Fadhahirul isnad as-sihhah illa bi anna riwayat Ismail bi anna riwayat Ismail anil hijaziyyin dha'ifah wa hadha minha wa alayhi fa huwa ghairu sahih li'adami salamatihi min al-illati al-qadihah fa in kanat al-illatu ghairu qadihatin lam husnihi mithaluhu hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadan thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr faqad rawahu muslimun min tariqi Sa'd bin Sa'id wa illa al-hadithu bih li'anna al-imam Ahmad da'afahu wa hadhihi al-illatu ghairu qadihah li'anna ba'd al-a'immah wathaqahu wa li'anna lahu mutabi'an wa iradu muslimin lahu fi sahihihi yadullu ala sihhatihi indah wa anna al-illata ghairu qadihah. Baik. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada persyaratan yang kelima, bahwa sebuah hadis ya yang sahih itu harus selamat dari cacat yang jelas. Nah, terkadang ada sebuah sanad hadis kalau dilihat secara zahir aman, tapi semakin didalami ternyata apa? Ada cacatnya. Contohnya di sini misalkan ya riwayat Ismail dari Ahlul Hijaz itu biasanya dhaif, lemah ya, dan tidak sahih, maka dianggap riwayat-riwayat Ismail dari Ahlul Hijaz ini lemah. Kemudian fa in kanatil illa ghairu qadihah, ada hadis dia punya cacat
tapi cacatnya tidak terlalu jelas. Jadi saya ulang, syarat hadis sahih itu tidak boleh ada cacat yang jelas. Ada hadis yang sahih, dia cacat, tapi cacatnya bukan cacat yang apa? Yang nampak, seperti tadi munqati atau mauquf atau kafasik atau mubtadi dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini hadis Abi Ayyub Al-Ansari. Lihat, hadis Abi Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi pernah bersabda, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana qasiyamid dahr, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalan Sa'ad ibn Sa'id. Jadi hadis ini ada di Sahih mana? Muslim. Dari jalan Sa'ad ibn Sa'id. Ternyata pas dilihat dia punya cacat. Hadis ini punya cacat. Kenapa punya cacat? Li'annal Imam Ahmad du'afa. Imam Ahmad mendoifkan hadis ini. Tentu Imam Ahmad punya alasan kenapa hadis ini menjadi dhaif, karena tadi ada illah yang terlihat sepertinya ada cacat pada hadis ini. Tetapi hadis ini diterima. Bahkan kita tahu di antara sunnah yang kita lakukan kalau kita beres puasa Ramadan, maka kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa hadis ini tidak didhaifkan padahal ada illah, kan? Betul atau tidak? Nah, ternyata wahadhil illatu ghairu qadihah. Cacat pada hadis ini bukan cacat yang nampak. Bisa dipahami? Jadi berarti gini, tidak semua hadis yang ada illahnya itu tidak menjadi sahih. Yang tidak menjadikan hadis itu menjadi sahih ketika ada apa? Illah yang cacat yang nampak, cacat yang jelas. Baru dia menjadikan hadis itu tidak sahih. Nah, hadis ini sebetulnya ada cacatnya, tapi cacatnya bukan cacat yang nampak. Itu satu alasannya. Yang kedua, li'anna ba'dul a'immati wathaqahu. Yang kedua, karena sebagian para ulama yang tentunya senior, para ulama yang thiqah, mereka menjadikan hadis ini hadis yang kredibel, boleh diamalkan. Berarti kan tadi ada tazkiyah, kan, dari para imam yang memang bisa dipegang perkataannya. Ditambah yang ketiga, wali anna lahu mutabi'an. Hadis ini punya jalur dari yang lain sehingga menguatkan. Ya. Lihat, satu hadis dilihat setelah diteliti, oh ternyata ada cacat. Tapi nggak langsung dihukumi, oh ini ada cacat, berarti ini nggak sahih hadisnya. Tapi dilihat dulu, cacatnya ini berat atau tidak. Kalau cacatnya berat, ya berarti jadi hadis yang lemah. Tapi kalau cacatnya tidak terlalu berat, maka masih boleh diterima, dan itu masih bagian daripada hadis sahih. Terlebih kalau ada jalur-jalur dari riwayat yang lain yang menguatkan hadis ini, sehingga hadis ini makin kuat. Bisa dipahami? Jelas sampai di sini? Ditambah wa iradu muslimin lahu fi sahihi. Tambah hadis ini ada di mana? Sahih Muslim. Imam Muslim menuliskan hadis ini pada kitab sahihnya. Maka nggak mungkin Imam Muslim menaruh hadis yang cacat jelas pada Sahih Muslim. Bisa dipahami? Karena kita kemarin sampaikan bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Quran Bukhari dan Muslim. Hadis ini ada pada Sahih Muslim. Maka ini menunjukkan bahwasanya hadis ini sahih. Dan memang ada cacatnya, tapi cacatnya tidak nampak terlalu jelas. Berarti dari 5 syarat tadi, ketika ada cacat pada sebuah hadis, tidak langsung serta-merta hadis ini tidak sahih, tapi dilihat dulu cacatnya ini jelas atau tidak. Kalau jelas, tidak diterima. Kalau tidak jelas, maka masih boleh diterima. Jelas sampai di sini? Baik. Kalau sudah jelas, berarti kita alhamdulillah sudah menyelesaikan syarah dari syarat hadis sahih, yaitu diriwayatkan oleh imam yang adil, rawi yang adil, kemudian sempurna hafalannya,
bersambung sanadnya, selamat dari syadz dan selamat dari illah. Kita tahu apa itu adil, kita tahu apa itu tamamud dhabt, kita tahu apa itu ittisalus sanad, kita sudah tahu apa itu syadz, kita sudah tahu apa itu illah. Taib. Maka sekarang kita masuk kepada pembahasan al-jam'u baina wasfai as-sihhah wal husni fi haditsin wahid. Naam, iqra. Al-jam'u baina wasfai as-sihhah wal husni fi haditsin wahid. Sabaqa anna al-hadits as-sahiha qasimun lil hadits al-hasan. Fahuma mutaghayyiran. Walakinnahu yamurru bina ahyanan haditsu yusafu bi annahu sahihun hasan. Fakaifa nuwaffiqu baina hadaini al-wasfaini ma'a at-taghayyur bainahuma? Naqul in kana lil haditsi tariqan fa ma'na dhalik anna ahad at-tariqain sahih wa tsani hasan fajumi'a fihi bainal wasfaini bi'tibar tariqain. Wa in kana lil haditsi tariqun wahid fa ma'nahu at-taraddud hal balagha al-haditsu martabatas sahih aw annahu fi martabatil husn. Baik. Nah, rekan-rekan sekalian, ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang ketika ada sebuah hadis terkumpul dua penilaian. Pernah dengar nggak? Misalkan hadis hasan sahih. Pernah dengar? Hadisun hasanun sahih atau hadis sahih hasan. Sekarang pertanyaan saya, setelah kita belajar kemarin, sahih sama hasan sama atau beda? Beda kan? Lebih tinggi mana derajatnya, hasan atau sahih? Sahih. Lalu bagaimana ketika ada seorang imam menilai sebuah hadis, hadisnya satu tapi dia katakan hadisun hasanun sahih. Berarti hadis ini hasan, hadis ini juga sahih, gitu kan? Padahal hadis hasan sama sahih sama atau beda? Beda. Bisa difahami permasalahannya? Jadi ketika ada sebuah hadis kemudian dinilai oleh seorang imam, dikatakan ini hadis yang sahih tapi juga hasan, atau ini hasan tapi juga sahih. Nah, gimana maksudnya, kan gitu kan ya? Kan kita sudah jelas hadis sahih lebih tinggi daripada hadis hasan. Hadis hasan berbeda dengan hadis sahih. Tapi kok ada seorang imam yang menilai hadis dua status sekaligus? Jelas ya maksudnya? Taib. Maka dijawab di sini. Sabaqa annal hadits as-sahih qasimun lil hadisil hasan. Sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa hadis sahih itu adalah bagian daripada hadis hasan. Kemarin kan kita sudah jelaskan definisi hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan li dzatihi yang datang dari jalur yang banyak, gitu kan? Sepakat? Oke. Fahuma mutaghayyiran. Hasan sama sahih itu beda. Gitu kan? Hasan punya definisi sendiri, sahih punya definisi sendiri. Hasan punya syarat sendiri, sahih punya syarat sendiri. Walakinnahu yamurru bina ahyanan hadithun yusafu bi annahu sahihun hasan. Tapi terkadang muncul hadis disifati dengan dua sifat. Hadisnya sahih juga hasan, atau ini hadis hasan, ini juga hadis sahih. Nah, gitu kan? Fa kaifa nuwaffiqu baina hadainil wasfain? Kalau begitu bagaimana kita mengkompromikan? Jawabannya gimana? Karena kalau kita katakan ini hadis sahih dan hasan, lalu apa dong fungsinya kita bahas definisi beda antara sahih sama hasan, gitu kan ya? Jangankan sahih sama hasan, antara sahih lidatihi sama sahih li ghairi pun beda kan, gitu kan ya? Ma'at-taghayyuri bainahuma. Ya, bagaimana kita menggabungkan, mengkompromikan istilah hadis sahih hasan atau hasan sahih? Maka dijawab, in kana lil hadithi tariqan fa ma'na dzalik anna ahadat tariqaini sahihun wa tsani hasan. Nah, kejawab sudah. Ternyata ketika ada seorang imam memberikan status hadis ini hadis sahih hasan atau hasan sahih, itu karena hadis tersebut punya dua jalur. Mungkin nggak? Misalkan ada hadis, dia punya dua jalur. Yang satu jalurnya adalah sahih, yang satu jalurnya hasan. Mungkin nggak? Mungkin kan? Misalkan satu hadis nih, seperti kemarin misalkan. Ini riwayat Imam Muslim, ini riwayat Imam Bukhari. Jalur Imam Muslim sama jalur Imam Muslim sama Baihaqi misalkan.
jalurnya Imam Muslim ternyata apa? Sahih semua. Terkumpul 5 syarat semuanya. Gitu kan? Ternyata yang riwayatnya Baihaqi di jalan yang pada beliau itu ada rawi yang hafalannya kurang sempurna, maka jadi apa statusnya? Hasan apa? Hasan lidatihi. Berarti jalur yang tadi sahih, jalur yang satu hasan, makanya dikatakan hadisun sahihun hasan atau hadisun hasanun sahih. Yang satu jalurnya sahih, yang satu jalurnya hasan. Tapi dua-duanya boleh diamalkan nggak? Boleh nggak? Boleh, karena sahih sama hasan boleh diamalkan. Bisa dipahami? Nah itu maksudnya kalau ada yang mengatakan hadisun hasanun sahih atau hadis sahihun hasan, berarti yang satu jalurnya sahih, yang satu jalurnya hasan. Itu kalau dia punya 2 jalur. Yang jadi masalah adalah fajumi'a fihi baina wasfaini bi'tibari tariqain. Maka dikumpulkan 2 jalur tadi, maka masing-masing jalur disifati, yang satu sahih, yang satu hasan. Maka dikumpulkan sekaligus, hadis ini adalah hasan sahih. Sahih hasan. Yang jadi masalah adalah wa in kana lil hadithi tariqun wahid. Kalau ternyata ada satu hadis, jalurnya cuma satu. Gitu kan? Gimana kalau begitu? Ah, maka berarti maknanya di sini orang yang menilai hadis ini ragu. Ragu tuh dia belum memastikan ini antara sahih sama hasan. Paham? Ketika dia ingin memastikan status hadis ini, dia bingung. Karena kalau dibilang sahih, misalkan, oh ternyata ada satu syarat yang tidak terpenuhi misalkan. Tapi ketika dilihat lagi, kayaknya lebih cocok hasan. Tapi ke hasan juga kurang pas. Nah, gitu. Jadi ragu dia dalam memberikan status, maka sekaligus aja dikasih apa? Sahihun hasan atau hasan sahih. Bisa dipahami? Jadi yang memberikan status ini bingung dia. Hal balagul haditsu martabatas sahih au annahu fi martabati al-husni. Ini hadis sudah nyampe pada derajat sahih atau sekedar hasan. Karena dia bingung, sudahlah tulis kalian sahihun hasan. Jelas? Jadi sekali lagi, kalau ditanya apa jawaban ketika ada seorang imam memberikan sebuah status hadis hasanun sahih atau sahihun hasan, maka dijawab dengan 2 cara. Yang pertama, apabila dia memiliki 2 jalur, berarti jalur yang pertama sahih, jalur yang kedua hasan, masing-masing dihukumi sahih hasan. Yang kedua, karena imam tersebut apa? Ragu apakah kalau dia satu jalur, apakah ini hadis sudah sampai pada derajat sahih atau dia masih pada derajat hasan. Gitu kan? Fahim tum? Taib. Ibu-ibu paham? Ibu-ibu jelas? Tidak ada jawaban. Taib. Taib. Bapak-bapak sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, maka sekarang masuk kepada pembahasan hadis yang terputus. Nah, yang ini agak perlu sedikit lebih fokus lagi nih. Ya, saya buat contoh-contohnya nih supaya lebih paham lagi. Nah, makin jauh makin mulai menguras otak kita, ya. Baik. Kita kan sudah bahas nih hadis-hadis yang sahih yang boleh diamalkan. Ada sahih li ghairihi, lidatihi, hasan li ghairi, hasan lidatihi, hasan li ghairihi, gitu kan? Itu semua kan mempersyaratkan sanadnya harus bersambung, betul? Nah, sekarang kita bicara pembagian hadis disebabkan karena terputusnya sanad. Jelas pembahasan kita yang keberapa ini? Kesekian, ya. Pembahasan hadis, pembagian hadis karena terputus. Ada berapa? Gitu kan? Kalau tersambung kan ada berapa tadi? Ada 4 setidaknya selain daripada dhaif, gitu kan ya. Nah, sekarang hadis-hadis yang terputus sanadnya itu ada berapa? Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang terputus sanadnya, ya, itu dibagi menjadi 4. Baik, Iqra. Munqati'us sanad. Al-alif ta'rifuhu, al-ba aqsamuhu, al-jim hukmuhu. Al-alif munqati'us sanad
huwa alladhi lam yattasil sanaduhu wa qad sabaqa anna min syurutil hadisis sahihi wal hasan an yakuna bisanadin muttasil. Al-ba wa yanqasimu ila arba'ati aqsam, mursal wa mu'allaq wa mu'dal wa munqati'. Baik, hasbuk. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Baru sekarang kita masuk kepada pembahasan hadis yang terputus sanadnya. Nanti kita jelaskan definisinya, pembagiannya dan hukumnya. Boleh nggak diamalkan kalau hadis itu terputus? Pertanyaan saya sebelum kita bahas, kira-kira kalau sanadnya terputus boleh diamalkan nggak? Kira-kira. Kalau ada hadis sanadnya terputus, boleh diamalkan nggak? Tidak. Boleh nggak? Ini nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa. Kira-kira, menurut kira-kira, kalau ada hadis terputus sanadnya, boleh diamalkan nggak? Hah? Kalau pada sahabat, boleh. Kalau selain sahabat nggak boleh. Kira-kira, kalau secara umum boleh nggak? Nggak boleh. Secara umum nggak boleh. Kecuali ada sesuatu yang khusus, gitu kan? Nah itulah kita bahas. Kalau nanti orang bilang, Ustaz, ngapain kita bahas lagi? Orang kan syarat hadis sahih itu apa? Harus bersambung kan? Iya nggak? Lah kalau sudah nggak bersambung, ngapain dibahas kan gitu bahasa kasarnya kan? Oh enggak, kita harus tahu. Karena nanti gini, terputusnya tuh di mana posisinya? Di awal sanad, di tengah-tengah, atau di akhir? Oke? Kalau di tengah namanya apa? Kalau di awal namanya apa? Kalau di akhir namanya apa? Kalau yang keputus satu rawi namanya apa? Kalau dua dan dia mutataliyah, apa namanya gitu? Ya, Masya Allah. Jadi hadis itu banyak, Pak. Jadi hadis pun, oh ternyata ada juga dia terputus, tapi masih boleh diamalkan. Oh ternyata ada. Inilah kenapa kita bahas. Karena ternyata tidak semua yang terputus itu diterima. Walaupun hukum asalnya setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya, ya berarti kan doif kan? Karena tidak memenuhi 5 syarat tadi, betul atau tidak? Tapi ada nanti dilihat beberapa, walaupun tidak banyak, yang masih boleh diamalkan dengan syarat tertentu. Jelas? Baik. Lihat di sini, munqati'us sanad. Apa yang dimaksud dengan sanad terputus? Jadi sanad itu kita sudah jelaskan ya. Apa namanya, silsilah itu rawi, fulan an fulan an fulan an fulan fulan. Nanti kita akan berikan contohnya supaya lebih paham pakai kertas insyaallah taala. Baik. Kita mulai dari munqati'us sanad. Huwa alladzi lam yattasil sanaduhu. Jadi sanad yang terputus itu adalah yang sanadnya nggak bersambung, berarti terputus. Dan kita sudah jelaskan waqad sabaqa anna min syurutil haditsis sahih wal hasan an yakuna bisanadin muttasil. Kita sudah jelaskan ya bahwasannya syarat sebuah hadis itu sahih atau hasan, syaratnya harus bersambung. Sepakat kita. Kalau nggak bersambung nggak diterima, berarti dhaif, nggak boleh dijadikan hujjah. Nah, ternyata hadis yang terputus sanadnya itu dibagi menjadi 4. Wa yanqasimu ila arba'ati aqsamin. 1. Mursal. 2. Mu'allaq. 3. Mu'dal. Yang keempat munqati. Kita ulang, ada berapa? 4. Hadis ditinjau dari terputusnya sanad ada 4. 1. Mursal. 2. Mu'allaq. 3. Mu'dal. 4. Munqati. Oke. Nah, kita bahas sekarang satu-satu sama contohnya. Kalau nggak sama contoh biasanya bingung. Ya, maka saya coba ngasih contoh yang sederhana-sederhana supaya kita bisa memahaminya. Baik. Kita mulai dari mursal. Kita dari mursal. Nah, Iqra. Al-awwal. Fal mursal ma rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam sahabiyun lam yasma' minhu au tabi'iyun. Nah, pertama mursal. Apa itu mursal? Yaitu ma rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam sahabiyun lam yasma' minhu au tabi'iyun. Yaitu hadis yang sanadnya diangkat langsung, dirofakkan, diangkat langsung oleh seorang sahabat atau oleh seorang tabi'in langsung kepada Nabi SAW
padahal dia tidak mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya gini, ada sebuah hadis, ya, tabiin langsung merofakkan, langsung ngangkat ini hadis dari Nabi SAW, padahal dia tidak dengar dari Nabi. Dia seorang tabiin, bahkan dia nggak hidup di zaman Nabi kan, tapi dia langsung bilang qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti di halaman berikutnya kita kasih contoh, satu contoh hadis mencakup contoh mursal, munqati, mu'dal, sama mu'allaq. Nanti akan lebih jelas insyaallah. Jadi pahami dulu bahwa hadis mursal itu kan harusnya gini, misalkan rawi tabiin ngambil dari siapa? Sahabat dari Nabi. Ini langsung dia potong, sahabat dia hilangkan, tiba-tiba seorang tabiin mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Beda dengan asar. Kalau asar kan perkataannya siapa? Tabiin kan? Kalau ini dia menisbatkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, tapi dia nggak dengar dari Nabi. Atau sahabat. Kan harusnya, ya, dan sahabat langsung pada Nabi, tapi sebenarnya sahabat ini nggak dengar dari Nabi. Ya, dia langsung menisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan, ya, berkata Umar, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam innamal a'malu binniyat. Atau ada seorang tabi'in, misalkan Alqamah ibn Waqqas, dia mengatakan sami'tu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sebenarnya dia nggak mendengar dari Nabi. Itu namanya apa? Mursal. Bisa dipahami sampai di sini mursal? Jadi mursal itu apa? Sahabat atau tabi'in langsung menisbatkan ini hadis kepada Nabi, padahal mereka nggak dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan terputus, betul nggak? Dia nggak dengar dari Nabi, tapi dia bilang saya dengar dari Nabi. Terputus atau tidak? Terputus. Kan syaratnya harus bersambung semua. Dari rawi ke tabi'in, tabi'ut tabi'in kepada tabi'in kepada sahabat kepada Rasul. Gitu kan? Yang ini enggak. Tiba-tiba tabi'in mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Nabi mengatakan. Lah, dia tabi'in. Orang hidup sama Nabi aja enggak, ketemu sama Nabi enggak. Kan gitu kan ya? Sezaman dengan Nabi pun mungkin enggak. Berarti otomatis terputus kan? Kalau sahabat masih mungkin enggak dengar dari Nabi? Ketika ada sahabat mengatakan sami'tu Rasulullah, masih mungkin kan? Nah, inilah nanti akan kita jelaskan. Ternyata masih ada yang boleh. Di antaranya mursal sahabi. Tapi kita pahami dulu sebelum nanti masuk ke mursal sahabi, bahwa mursal itu adalah hadis yang langsung statusnya dinaikkan kepada Nabi, padahal dia nggak dengar dari Nabi. Apakah yang mengucapkannya itu tabiin atau sahabat? Kalau tabiin udah jelas kan, udah nggak mungkin secara logika saja dia nggak ketemu Nabi, dia nggak sezaman dengan Nabi, tapi tiba-tiba dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka ini namanya mursal, terputus sanadnya. Jelas ya? Taib. Ini baru satu. Yang kedua, mu'allaq. Mu'allaq. Nah, ikra. Wathani wal mu'allaq ma hudifa awwalu isnadihi wa qad yuradu bihi ma hudifa jami'u isnadihi ka qaulil Bukhari wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Taib. Sampai situ dulu supaya mudah. Sekarang yang kedua, pembagian hadis karena terputus sanadnya itu namanya mu'allaq. Apa itu mu'allaq? Ma hudifa awwalu isnadihi, yaitu yang awal isnadnya hilang atau putus. Nah, nanti apa yang dimaksud dengan awal isnad? Kita kasih contoh. Atau juga maknanya boleh, yang dimaksud dengan mu'allaq itu ma hudifa jami'u isnadihi, yang dihapus seluruh sanadnya. Seperti tiba-tiba Imam Bukhari mengatakan wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Tiba-tiba Imam Bukhari mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap waktu. Dihapus semua sama Bukhari, tiba-tiba Bukhari langsung ngomong Nabi begini. Berarti kan dari mulai sahabat sampai sebelum Imam Bukhari dihapus semua kan? Paham maksudnya? Nah, kita ambil contoh misalkan begini. Ya. Ada sebuah hadis. Ya. Ada sebuah hadis. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad dari Syafi'i, Syafi'i dari Malik, Malik dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar.
Jelas? Kelihatan nggak? Ahmad dari siapa? Syafi'i. Karena Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Syafi'i ngambil hadis dari gurunya siapa? Malik. Malik dari Nafi'. Nafi' dari Ibnu Umar. Ini namanya silsilatu ad-dhahab. Ini rawi yang paling bagus. Ya, rangkaian silsilah rawi yang paling bagus. Mu'allaq tuh yang kayak gimana? Misalkan, kan tadi definisi daripada hadis mu'allaq itu adalah ma hudhifa awwalu isnadihi, yang dihilangkan di awal sanadnya. Tiba-tiba Imam Ahmad langsung meriwayatkan dari Imam Malik. Yang dihilangkan siapa? Syafi'i. Bisa dipahami? Imam Ahmad harusnya ngambil dari siapa? Syafi'i. Karena beliau gurunya. Ini tiba-tiba dia langsung mengatakan an Malik, dari Imam Malik. Padahal Imam Malik bukan gurunya Imam Ahmad. Nah, yang seperti ini ketika dia hilangkan Imam Syafi'i, ketika dia hilangkan Syafi'i, maka berarti hadis ini terputus satu di awal sanad. Makanya ini namanya apa? Apa? Mu'allaq. Jelas? Paham tum? Ibu-ibu jelas? Ibu-ibu masih ada di bawah atau sudah tidak ada? Atau tidur? Oh, ada, Masya Allah. Kalau udah mikrofon berbunyi berarti ada, Insya Allah. Jelas ya bapak-bapak ya? Ini namanya apa? Mu'allaq. Jadi dihilangkan satu rawi di awal sanad. Tiba-tiba Imam Ahmad langsung ke Malik. Ya, saya mendengar dari Malik, Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar. Jelas? Ini namanya apa? Mu'allaq. Atau tadi apa? Hudhifa jami' usnadihi, ternyata dihilangkan semua. Dari Syafi'i, Malik, Nafi, Ibnu Umar, langsung Imam Ahmad mengatakan, Nabi mengatakan seperti ini. Seperti tadi, Bukhari mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Jelas? Jadi mu'allaq itu dua, imma dihilangkan di awal apa? Awal sanad, atau dihilangkan semuanya. Langsung dari Imam Ahmad langsung mengatakan Nabi mengatakan seperti ini. Jelas? Kemudian lihat, Ustaz, seringkali kita lihat di buku kitab-kitab hadis itu kadang nggak disebutkan. Ada kan buku-buku hadis yang nggak disebutkan apa? Sanadnya secara panjang. Betul atau tidak? Kadang tiba-tiba Imam Bukhari mengatakan qala al-Bukhari hadis Nabi. Berkata Imam Ahmad hadis Nabi. Pernah nggak seperti itu? Dia nggak disebutkan an fulan karena kalau kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan disebutkan sanadnya. Tapi ada beberapa kitab misalkan tidak disebutkan, tiba-tiba langsung Bukhari mengatakan seperti tadi. Qala al-Bukhari kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Apakah otomatis langsung kita katakan oh enggak? Kita langsung otomatis katakan ini berarti hadisnya apa? Mu'allaq. Oh enggak. Maka baca. Naam, Iqra. Fa amma ma yanquluhul musannifun ka sahibi al-umdah masalan mansuban ila aslihi biduni isnad fala yuhkamu alaihi bit-ta'liq hatta yundaru fil asli al-mansubi ilaih lianna naqilahu ghairu musnidin lahu wa innama huwa far' wal far'u lahu hukmul asl. Nah, tadi misalkan gini, misal ya, ada orang ngambil hadis dari Sahih Bukhari, dia nggak cantumkan sanadnya tuh, langsung qala al-Bukhari hadis Nabi. Apakah itu dikatakan mu'allaq? Secara zahir iya, betul nggak? Karena kan nggak disebutkan sanadnya, kan dihilangkan semua, betul atau tidak? Tapi tidak serta-merta kita langsung hukumi bahwasannya hadis ini yang ada di kitab ini semuanya mu'allaq, enggak. Gimana caranya? Maka caranya fa amma ma yanquluhul musannifun ka sahibil umdah, seperti misalkan hadis-hadis yang dinukil oleh seorang pengarang kitab. Misalkan dia ngarang kitab, contohnya misalkan di kitab Al-Umdah, dia ngarang kitab, kemudian ngambil hadis-hadisnya dari Sahih Bukhari, ngambil hadisnya dari Sahih Muslim, tapi nggak dicantumkan apa? Sanadnya, langsung qala al-Bukhari, qala Muslim, hadis Nabi. Yang seperti ini bagaimana? Apakah dikatakan mu'allaq semua? Enggak. Makanya apa?
Fala yuhkam alaihi bitta'liq. Enggak boleh kita langsung hukumi ini hadis-hadisnya hadis-hadis yang mu'allaq. Sampai kapan? Hatta yungdor fil aslil mansubi ilaih. Sampai kita cek. Nah, makanya gini, misalkan ini qaulal Bukhari sebutkan hadisnya, tercantum dalam Sahih Bukhari nomor sekian. Nah, kita cek dulu. Oh, ada ternyata di Sahih Bukhari nomor sekian berdasarkan sanadnya. Berarti hadis yang ada di kitab tersebut sahih atau tidak? Sahih. Bisa dipahami? Jelas ya? Jadi tidak serta-merta dikatakan hadis itu mu'allaq, dihukumi mu'allaq, dan juga tidak bisa kita katakan ini hadisnya sahih. Diteliti dulu, cek dulu ke kitab induknya. Dia mencantumkan qaulal Bukhari, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis. Nah, dilihat dulu. Di Sahih Bukhari nomor berapa nih? Oh, nomor 1562. Cek hadis Sahih Bukhari 1662. Oh, ternyata ada benar. Ada sanadnya. Oh, berarti hadis yang ada di kitab ini walaupun dia sebutkan langsung Bukhari saja, berarti apa? Bukan mu'allaq. Tapi pas dicek di nomor sekian kok nggak ada. Dicek-cek lagi nggak ada. Oh, berarti ini mu'allaq. Berarti apa? Dihapus semua rawinya tadi. Tiba-tiba Imam Ahmad langsung mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Syafi'i, Malik, Nafi, Ibnu Umarnya dihapus sama dia. Jelas? Fahimtum? Taib. Itu apa namanya tadi? Mu'allaq. Jadi saya ulang, kalau mursal apa? Kalau mursal apa? Gimana mursal? Tabi'in atau sahabat langsung merofakkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia nggak dengar dari Nabi. Itu namanya apa? Mursal. Ingat. Setelah itu saya tanya semuanya. Yang kedua, mu'allaq. Mu'allaq itu yang dihapus awal sanad atau semua sanad. Gampangnya kan gitu kan ya? Oke. Sudah jelas? Kita masuk ketiga. Mu'dhal. Ustaz. Nah. Saya belum jelas ya untuk yang hadis yang tidak dihukumi sebagai hadis mu'allaq tadi, boleh diulang Ustaz? Oh, baik, baik. Jadi ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan tadi kita sepakat ya. Mu'allaq itu adalah hadis yang terhapus di awal sanad. Betul? Atau dihapus semuanya. Contohnya tadi Ahmad, Syafi'i, Malik, Nafi, Ibnu Umar, gitu kan? Tiba-tiba Imam Ahmad langsung meriwayatkan dari Malik, Syafi'inya dihapus sama dia. Ini namanya mu'allaq. Atau Imam Ahmad langsung qala Ahmad, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ininya dihapus semua. Nah, sekarang kalau ada seorang penulis, misalkan nih, anggap saya Bu ya, saya mau menulis kitab. Saya kasih judul kitabnya misalkan tentang hadis-hadis tentang akidah, misal saya tulis, karena saya nggak mau buku saya tebel ya, saya langsung ngambil dari Sahih Bukhari, saya langsung ngambil Sahih Muslim tanpa mencantumkan apa sanadnya. Saya langsung mengatakan Ahmad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ngambil dari Sunan Imam Ahmad, saya ngambil dari Sahih Bukhari, qala al-Bukhari, langsung hadis Nabi SAW. Itu kan secara zahir mu'allaq atau bukan? Mu'allaq kan, karena nggak disebutin sanadnya. Tiba-tiba langsung Imam Ahmad, langsung Bukhari sama Muslim. Nah, itu kita nggak boleh langsung menghukumi, oh berarti hadis akidah yang ditulis oleh Ustadz Riza itu semuanya hadis mu'allaq. Kenapa? Karena nggak dicantumkan sanadnya. Nggak langsung begitu. Gimana untuk memastikan ini mu'allaq atau tidak? Dikembalikan ke kitab induk. Ketika anak menuliskan qala Ahmad, berarti ceknya kemana? Sunan Sunan Musnad Imam Ahmad. Nomor sekian, 1000 sekian, dicek. Oh, ada. Di Musnad Imam Ahmad ada sanadnya enggak? Ada. Oh, berarti ini bukan mu'allaq. Oh, Anda mencantumkan Muslim qala, langsung hadisnya. Tidak langsung dihukumi mu'allaq, tapi cek dulu kemana? Ke Sahih Muslim. Nomor berapa? Oh, nomor sekian. Ada sanadnya. Ketika dicek enggak ada, oh berarti baru ini apa? Mu'allaq. Bisa dipahami, Ibu? Insya Nah. Allah khair Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita masuk ke mu'dhal. Nah, masuk ke mu'dhal. Wal mu'dhal ma hudhifa min athna'i sanadihi rawiyani fa akthar ala tawali. Iqra. Nah. Jangan langsung membaca ya. Baik, iqra.
الثالث والمعضل ما حذف من أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي. Nah, mursal kita sudah tahu, mu'allaq sudah tahu. Sekarang mu'dol. Apa itu mu'dol? Yaitu ma hudhifa min athna'i sanadihi rawiyani fa akthar ala tawali. Yaitu hadis yang tengah-tengah sanadnya dihapus. Kalau tadi di awal kan namanya mu'allaq, ini di tengah-tengah. Berapa yang dihapus? 2 rawi atau lebih. Dan dia berturut-turut. Saya ulang. Mu'dol itu adalah hadis yang di tengah-tengah sanadnya ada 2 orang rawi atau lebih yang dihapus. Dan secara apa? Berturut-turut. Nah, kita kasih contoh biar lebih jelas. Di sini disebutkan ada sebuah riwayat dari Hakim. Ya. Yang pertama rawahu Malik rahimahullah fil Muwatta. Imam Malik meriwayatkan di dalam kitabnya Muwatta, balaghani an Abi Hurairah. Telah sampai kepadaku sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala annahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebutkan hadisnya. Ya. Apa ini bukan Hakim, di sini artinya Malik. Kalau kita lihat fa idza ta'ammalna hadzal hadis bi sanadihi najiduhu mu'dalan. Ini hadis mu'dal. Lihat dulu. Di sini antara Imam Malik dengan Abu Hurairah itu terputus. Lihat tiba-tiba Imam Malik betul, rawahu Hakim. Diriwayatkan oleh Hakim, Imam Malik meriwayatkan hadis ini tiba-tiba langsung. Dia tadi balaghani an Abi Hurairah. Dari Imam Malik langsung ke siapa? Abu Hurairah. Gitu kan? Kemudian disebutkan hadisnya. Nah, ternyata ada 2 rawi yang dihapus sama Imam Malik. Lihat di sini, hadis yang diriwayatkan oleh Hakim rahimahullah dari jalannya Imam Malik, an Malik an Muhammad ibn Ajlan an abihi. Jadi 2 rawi ini Muhammad ibn Ajlan sama bapaknya dihapus sama Imam Malik, makanya Imam Malik langsung bilang apa? Balaghani an Abi Hurairah. Jelas. Ini kan ada di tengah kan? Harusnya ada Muhammad ibn Ajlan dan juga bapaknya, dihapus sama Malik langsung balaghani kata Imam Malik an Abi Hurairah. Jelas? Ibu-ibu jelas? Jadi ada sebuah hadis asalnya Malik dari Muhammad ibn Ajlan an abihi an Abi Hurairah. Ada berapa? 4. Imam Malik langsung kepada Abu Hurairah, dihapus 2. Muhammad ibn Ajlan sama bapaknya dihapus, langsung balaghani an Abi Hurairah. Berarti yang dihapus ada berapa rawi? 2. Berturut-turut? Berturut-turut enggak? Turut-turut, karena harusnya Muhammad ibn Ajlan an abihi, dihapus dari dia an kata Imam Malik balaghani an Abi Hurairah. Telah sampai kepadaku hadis dari Abu Hurairah, Muhammad ibn Ajlan sama bapaknya dihapus. Ini namanya apa? Mu'dal. Jadi kalau mu'allaq dihapus 1 rawi di awal isnad atau seluruhnya, kalau mu'dal 2 rawi di tengah atau lebih secara berturut-turut. Mafhum? Fahimtum? Ibu-ibu jelas? Jelas ya? Jelas insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat sekarang. Nah, Ar-rabi' wal munqati'. nah, Ma hudifa min asna'i sanadihi rawin wahid aw rawiyani fa aktsar la 'ala at-tawali wa qad yuradu bihi kullu ma lam yattasil sanaduhu fayashmulu al-aqsam al-arba'ata kullaha. baik. Sekarang yang keempat munqati'. Munqati' itu adalah ma hudifa min athna'i sanadihi rawin wahid, yaitu sebuah hadis yang dihapus pertengahan sanad tapi cuma 1 rawi. Atau rawiyani fa aktsar.
Dua rawi atau lebih. Dalam hal ini sama dengan mu'dal atau tidak? Sama. Yang membedakan apa? La ala tawali. Kalau munqati itu tidak harus berurutan. Berarti gampang kan gini. Mursal, tabi'in, sahabat langsung kepada Nabi. Mu'allaq di awal sanad atau semuanya. Mu'dal dua rawi atau lebih di tengah sanad secara berturut-turut. Kalau munqati satu rawi atau lebih yang dihapus di tengah sanad tapi tidak harus berturut-turut. Jelas? Taib, siapa yang bisa ngulang? Siapa yang bisa mengulang? Perbedaan, 4 perbedaan mursal, munqati, mursal, mu'allaq, mu'dal, munqati. Nah, cool. Mumtaz. Yang kedua mu'allaq. Mumtaz. Mumtaz. Yang ketiga mu'dal. Berapa rawi? 2 atau lebih. Yang keempat tidak berturut-turut. Masya Allah. Gampang ya ngapalinnya? 4. Mursal, mu'allaq, mu'dal, munqati. Nah, sekarang supaya lebih faham, mari kita lihat contohnya. Taib, ikra. Lihat masing-masing ya. Contohnya yang pegang pena garis bawahi nama-namanya nih. Nah. Mithalu dzalik marwahul Bukhari qala haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laythi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu 'ala al-minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat ila al-akhir. Nah. Ikra. Faida hudifa min hadha sanad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu summiya mursalan wa idha hudifa minhu al-Humaydi summiya mu'allaqan wa idha hudifa minhu Sufyan wa Yahya bin Sa'id summiya mu'dala wa idha hudifa minhu Sufyan wahdah aw ma'at at-Taimi summiya munqati'ah. Baik. Nah, ini satu contoh langsung mewakili 4 jenis hadis yang terputus sanadnya. Menarik nih, Masya Allah. Ya, fokus ya. Nah, hadis lihat di sini. Misalnya adalah ada hadis rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Berarti satu tulis. Apa garis bawahi Bukhari? Qala haddatsana al-Humaydi. Ya, menceritakan kepada kami al-Humaydi. Siapa Humaydi? Abdullah ibn Zubair. Kok ini langsung namanya. Nah, itulah yang saya bilang. Bayangkan Pak, ya kami di Fakultas Hadis itu tadi yang paling berat itu ngafalin satu. Humaydi siapa? Di sini kan cuma Sufyan. Sufyan ini Sufyan siapa? Sufyan ibn Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri? Abdullah siapa? Itu di satu-satu Pak dipelajari. Nah, sekali lagi saya mengingatkan ini terus supaya kita sekali lagi, ya Allah kita bersyukur. Ya, tinggal nerima hasilnya aja sekarang. Oh, ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis maudhu, gitu kan ya? Masya Allah, mereka hafal satu-satu. Siapa yang maksud Humaydi, siapa yang dimaksud dengan Ats-Tsauri, siapa yang dimaksud dengan A'mash, dan lain sebagainya. Nah, lihat, haddatsana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair, menceritakan kepada kami al-Humaydi Abdullah ibn Zubair. Berarti berapa dua situ? 2. Qala haddatsana Sufyan, menceritakan kepada kami Sufyan. Berarti 3, tulis di atasnya 3. Haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari, meriwayatkan kepada kami Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi. Berarti 5. Betul? 5 apa 4? 5. Annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas al-Laythi. Berapa? 6.
yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an 'alal mimbar. Berarti 7. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Nah, lihat. Udah tuliskan ya, di garis bawahi nama-namanya: Bukhari, Humaidi, Sufyan, Yahya ibn Sa'id, Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi, dan Umar. Lihat. Fa idza hudifa min hadas sanad Umar. Sekarang kita lihat nomor 7, Umar. Kalau sekiranya Umar dihapus, berarti Alqamah langsung sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Berarti ini namanya hadis apa? Mursal. Tabi'in langsung kepada Rasul. Jelas? Alqamah langsung mengatakan annahu sami'a Alqamah ibn Abi Waqqas Al-Laythi yaqul sami'tu Rasulullah. Berarti dari tabi'in Alqamah langsung kepada Rasulullah. Sedangkan secara kemungkinan, apakah mungkin Alqamah meriwayatkan langsung dari Nabi? Gak mungkin. Makanya hadis mursal tabi'in diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Nah, nanti ada syaratnya. Gak langsung. Secara umum tidak diterima. Secara umum, kalau kita bicara secara umum, dia terima. Karena kan kemungkinan tabi'in gak mungkin dengar dari Nabi, ya gak? Oke, jelas di sini? Ini contoh apa? Mursal. Alqamah langsung kepada Nabi. Wa idza hudifa minhu al-Humaidi. Sekarang kita hilangkan Humaidinya. Yang keberapa? Yang keberapa Humaidi? 2. Gitu kan? Berarti kalau yang dihilangkan Humaidi namanya apa? Mu'allaq. Kenapa mu'allaq? Karena yang hilang di awal sanad. Iya kan? Betul? Contoh yang kedua, berarti apa? Bukhari hilangin semuanya. Humaidi, Sufyan, Yahya ibn Sa'id, Muhammad ibn Ibrahim, Alqamah. Umar pun dihilangkan, langsung sami'tu Rasulullah innamal a'malu binniyat. Ini namanya apa? Mu'allaq. Dan mu'allaq ada 2 tadi kan? Dihilangkan di awal atau semuanya. Jelas? Taib. Wa idza hudifa minhu Sufyan wa Yahya ibn Sa'id summiya mu'dolan. Sekarang nomor 3, nomor 4 dihapus. Sufyan sama Yahya ibn Sa'id dihapus. Rawahul Bukhari haddatsana al-Humaidi Abdullah ibn Zubair akhbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Berarti yang dihapus berapa? 2. Di awal atau di tengah? Berturut-turut atau tidak? Berarti namanya mu'dal. Jelas? Nah, kalau dikasih contoh bisa ngerjakan. Baik. Kemudian wa idza hudifa minhu Sufyan wahdah. Sekarang kita yang hilangkan Sufyan. Sufyan nomor berapa? 3. Wa Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Afwan. Wa idza hudifa minhu Sufyan wahdah aw ma at-Taimi. Berarti yang dihilangkan Sufyan sama Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. 3 dan 5. Berarti ini namanya apa? Munqati. Kenapa munqati? Tidak berurutan dan ada di tengah. Ada berapa rawi? 2 rawi. Jelas? Jelas? Taib. Kalau kita kasih contoh bisa insyaallah. Ini kita contoh jangan pakai nama rawi ya, biar mudah. Nanti saya kasih misalkan Ahmad, Ismail, Muhammad begitu. Nanti jawab, ini mu'dal atau munqati. Taib? Nah, kita tes ya. Misalkan rawahul Bukhari. Bukhari. Haddatsana Abdullah. Siapa? Boleh ditulis, Pak. Abdullah. Biasa juga nggak lupa saya tulis. Abdullah. Qala haddatsana Ali. Ini cuma nama aja ya, jangan sekedar nama biar kita paham. Haddatsana Ali. Qala haddatsana Ismail. Afan ada punya pena 2 biar saya juga. Baik, seperti ini. Tadi rawahul Bukhari an Abdullah.
Qala haddatsana Ali. Qala haddatsana Ismail. Qala akhbarani Yahya. Annahu sami'a Ahmada. Sami'tu Umar misalkan, tidak apa-apa. Sami'tu Umar ibn Khattab. Sudah? Berarti ada berapa? Abdullah, Ali, Ismail, Yahya, Ahmad, Umar. 7. Taib. Sekarang ana hilangkan, antum langsung jawab. Ini apa? Mu'allaq, mu'dal, mursal atau munqati? Taib? Taib. Kalau yang dihilangkan adalah Umar, mursal. Kalau yang dihilangkan Ismail dan Ali, Mu'dal. mu'dal apa mu'allaq? Mu'dal. Mu'dal. Hah? Mu'allaq apa mu'dal? Mu'dal. Kalau yang dihilangkan Abdullah, Munqati ya. mu'allaq apa munqati? Mu'allaq di awal sanad. Oh, na'am. Kalau dihilangkan Abdullah, Ismail, Ali, Yahya semuanya Mu'allaq. Masya Allah. Kalau yang dihilangkan Yahya sama Ali, Masya Allah. Kalau yang dihilangkan Ali sama Ismail, Dol. kalau yang dihilangkan Ismail sama Ahmad, Ismail sama Ahmad Munqati. Masya Allah. 100 sudah semuanya. Jelas ya bapak-bapak? Nah ini contoh, nanti ya ini sekedar pendekatan contoh saja. Nah, terakhir sedikit lagi hukumnya sekarang. Nah, Ustadz bagaimana dengan apa tadi? Mursal, mu'allaq, mu'dal, munqati. Ini bisa dijadikan hujah atau tidak? Nah, maka iqra hukmuhu. Al-jim hukmuhu wa munqati'us sanad bi jami'i aqsamihi mardud li jahli bihalil mahdhuf siwa ma ya'ti. Al-awwal mursalus sahabi, al-thani mursal kibar tabi'in 'inda katsir min ahli al-'ilmi idza 'adadahu mursalun akhar aw 'amala sahabi aw qiyas. Al-thalith al-mu'allaq idza kana bi sigatil jazm fi kitabil fil kitabil ultuzimat sihhatuhu ka sahihil Bukhari. Ar-rabi' ma jaa muttasilan min tariqin akhar wa tammat fihi syurutul qabul. Baik. Sekarang kita bicara hukumnya. Boleh nggak mursal, munqati, mu'dal dan apa? Mu'allaq itu bisa dijadikan hukum atau tidak? Bisa dijadikan dalil atau tidak? Maka munqati'us sanad bi jami'i aqsamihi mardud. Hukum asalnya seluruh hadis yang terputus sanadnya mardud, tidak diterima, ditolak. Oke? Alasannya apa? Karena ketidaktahuan siapa yang dihilangkan, kan gitu. Kalau dia ketahuan yang dihilangkan ya sudah jelas. Maksudnya kalau orang sudah nggak bersambung kan ya nggak ketahuan. Kenapa ini sebabnya dihilangkan kan begitu? Kecuali ada 4 keadaan. Ada berapa keadaan? 4. Yang pertama mursal sahabi. Berarti seperti tadi. Gimana kira-kira kalau mursal sahabi? Umar langsung mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kenapa kira-kira pertanyaan saya mursal sahabi itu diterima? Ya, 1 sahih. 1 lebih mungkin karena sahabat kemungkinan besar karena namanya sahabat bertemu dengan Nabi, mendengar langsung dari Nabi, betul? Nah, yang kedua. Nah, karena semua sahabat udul. Gak boleh kita ragukan. Semua sahabat itu kan udul, yang kita sudah sebutkan adil itu apa? Istiqomah dalam agama. Makanya di antara ketika kita mentakhrij hadis yang tanpa diperiksa itu siapa? Sahabat. Gak ada diperiksa misalkan Umar, kita lihat kredibilitasnya Umar, bagaimana Umar, kapan lahirnya Umar, bagaimana pendapatnya para sahabat yang lain, apakah dia adil tidak? Nah, dari semua sanad yang tidak diperiksa adalah siapa? Sahabat. Kenapa? Karena Allah yang langsung kasih tazkiyah. Kalau Allah yang kasih tazkiyah nggak perlu diperiksa. Ngapain kita capek-capek meriksa mereka? Orang Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jelas. Tapi setelah sahabat diperiksa nggak? Periksa. Tabi'in diperiksa. Gimana kredibilitasnya? Dia hafalannya mungkin atau tidak?
ringan atau tidak hafalannya, agamanya bagus atau tidak, kan gitu kan? Dia mudallis atau tidak, dia kadzab atau tidak, diperiksa. Maka yang pertama, kalau mursalnya sahabi diterima, jelas. Yang kedua, mursal kibaru tabi'in. Yang tabi'in juga diterima, tapi syaratnya apa? Kibar. Enggak semua tabi'in diterima. Enggak semua tabi'in diterima, tapi harus kibaru tabi'in. Ya, inda katsir min ahli ilm ida abadahu mursal akhar. Itu pun dengan syarat didukung dengan hadis mursal yang lain. Ya. Contoh, siapa Ustaz kibaru tabi'in? Contohnya adalah Sa'id ibn Musayyib, Urwah ibn Zubair. Ini tabi'in, kibarnya tabi'in. Kalau sekiranya misalkan Sa'id ibn Musayyib mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, diterima. Walaupun Ustaz dia kan tabi'in gitu kan ya, enggak dengar dari Nabi, tapi karena dia kibaru tabi'in yang kemungkinan sikohnya itu kuat, maka diterima. Tapi tabi'in yang lain diterima enggak diterima. Jelas? Taib. Au amalu sahabi au qiyas, atau ini hadisnya memang dari tabi'in. Tabi'in langsung apa? Meriwayatkan dari Nabi, tapi amalan ini pernah dilakukan oleh sahabat. Misal gini, tadi Sa'id ibn Musayyib atau tabi'in yang lain meriwayatkan hadis langsung kepada Nabi, dan amalan tersebut pernah dilakukan oleh sahabat. Ini kira-kira kenapa diterima? Karena kalau sahabat sudah melakukan, berarti sahabat tahu Nabi pernah melakukan. Jelas. Lihat bagaimana, lihat. Semakin kesini semakin ternyata betul-betul berat sekali persyaratan hadis itu, kan gitu kan ya. Luar biasa. Para ulama memikirkan betul-betul memastikan hadis yang sampai kepada kita harus yang sahih itu dengan persyaratan yang sangat ketat. Kemudian langsung yang ketiga, hadis mu'allaq itu bisa dihukumi dan bisa dijadikan dan diterima, tapi syaratnya idza kana bi sighatil jazmi, dengan redaksi yang tegas. Fi kitabin ultizimat sihhatuhu, dengan syarat dia berada pada kitab yang memang sangat konsisten dengan kesohihan, seperti Sahih Bukhari. Bisa gini, ada hadis mu'allaq di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diamalkan nggak? Amalkan, walaupun di hadis mu'allaq. Ini syarat yang keberapa? Ketiga. Dan yang keempat, maja'a muttasilan min tariqin akhar, dia datang dengan jalur yang banyak, jalur yang lain, dan terpenuhi syarat-syarat diterimanya hadis. Ya, terpenuhi dengan 5 syarat hadis, ya, dikatakan hadis yang sahih. Jelas Bapak-bapak? Jelas Ibu-ibu? Fahimtum? Besok kalau ditanya insyaallah melotok insyaallah perbedaan mursal, mu'allaq, mu'dal, munqati. Aduh Ustaz, saya paham sedikit aja sudah bersyukur. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Karena beda-beda Ustaz. Kok kayaknya yang jawab yang masih muda-muda terus Ustaz ya. Yang muda-muda biasanya masih fresh. Yang bapak-bapak, aduh Ustaz saya udah enggak mikir Ustaz, udah mikirin cicilan rumah, cicilan mobil. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kita sudah duduk saja di majelis ilmu belajar hadis. Saya harapan kita cuma satu, mudah-mudahan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada wajah-wajah kita. Sudah. Ustaz, itu yang kita harapkan. Naam. Yang tadi mursal tabi'in itu, dua tabi'innya siapa Ustaz? Alqamah ibn Abi Waqqas, Alqamah ibn Waqqas Al-Laitsi. Sebelum daripada Umar. Jelas? Ya, yang Sa'id ibn ada di footnote-nya Ibu, pegang buku, di bawah di footnote itu Sa'id ibn Musayyib dan Urwah ibn Zubair. Sa'id ibn Musayyib, Urwah ibn Zubair. Bapak-bapak lihat di footnote, ada kan di footnote-nya paling bawah? Itu Sa'id ibn Musayyib dan Urwah ibn Zubair. Itu hanya diberikan 2 contoh. Itu kibaru tabi'in. Syukron Ustaz. Afwan. Cukup Bapak-bapak ya? Cukup ya, karena sudah jam 6. Kita cukupkan kajian kita pada pembahasan mustalahul hadits ini. Insyaallah mulai lagi hari Senin insyaallah. Berarti karena waktunya Sabtu Ahad 2 hari murojaah, kita tanya dari awal sampai akhir insyaallah. Kita tanya dari awal sampai akhir insyaallah. Waktunya murojaah 2 hari. Insyaallah kita bertemu lagi biidznillah di hari Senin. Nanti kita masuk kepada mudallis. Apa itu mudallis? Ya.
Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.